Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ainun Widya Fitri, NPM 2190110111122. Di sini saya akan menerangkan tentang ukuran pemusatan data, letak data, dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan dan ukuran letak data. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang banyak dipakai sebagai alat atau parameter untuk digunakan sebagai bahan pegangan dalam menafsirkan suatu gejala yang akan diteliti berdasarkan hasil pengolahan data yang Anda kumpulkan. Menurut Haji M. Muhammad Akib Hamid 2007 modul 4, ukuran pemusatan data terdiri dari rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, modus, dan median. Rata-rata hitung atau MEN, yakni rata-rata merupakan nilai yang mewakili kumpulan data, yaitu nilai yang kurang dari nilai itu, nilai yang lebih dari nilai itu, dan nilai itu sendiri. Contoh: Ani cantik, Rina tidak cantik, dan Dini sangat cantik. MEN dari sekumpulan data adalah jumlah dari kumpulan bilangan. Selanjutnya yakni modus. Modus merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data, atau bila dilihat dalam data berbentuk tabel, modus merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data. Contoh: berapakah modus dari data 12,34, 14, 34, 28, 34, 34, 28, dan 14. Modus dari data tersebut adalah 34. Selanjutnya yakni tentang median. Median ini adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan berdasarkan bilangan terkecil ke yang terbesar. B yaitu ukuran letak data. Ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil. Fraktil merupakan nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Ukuran letak data terdiri dari kuartil, desil, persentil. Kuartil. Kuartil jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembagiannya disebut kuartil. Dalam kuartil dikenali istilah kuartil pertama yakni Q1, kuartil kedua Q2 atau median, dan kuartil ketiga yakni Q3. Desil. Desil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil yang ke terbesar menjadi 10 bagian. Yang ketiga yakni persentil. Persentil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 100 bagian. Selanjutnya yakni ukuran penyebaran data. Ukuran ini berguna untuk menunjukkan seberapa jauhnya suatu data menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran data terdiri dari jangkauan data yakni range, yang kedua jangkauan antar kuartil, yang ketiga simpangan kuartil, yang keempat simpangan rata-rata, yang kelima simpangan baku. Jangkauan data. Dengan menggunakan range, maka dapat diketahui gambaran secara kasar tentang variasi suatu distribusi data. Nilai range ini sangat kasar karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang lain selain nilai ekstrimnya. Jangkauan data merupakan selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu data. Jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan antara kuartil merupakan selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, sedangkan simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antara kuartil. Simpangan kuartil merupakan transformasi dari jangkauan kuartil yang digunakan
untuk menjelaskan variabilitas karena semi kuartil lebih terfokus pada pertengahan atau 50% dari distribusi, sehingga kondisi kurang dipengaruhi oleh skor yang ekstrim. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata hitung nilai absolut simpangan. Untuk menutup kekurangan dari nilai range, maka bisa dihitung nilai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata memperhitungkan nilai-nilai lain selain nilai ekstrim distribusi data. Sedangkan simpangan baku ini paling banyak digunakan dalam ukuran penyebaran data. Dengan menggunakan simpangan rata-rata, hasil pengamatan penyebaran sudah memperhitungkan seluruh nilai yang ada pada data. Namun, karena dalam perhitungan menggunakan nilai absolut, maka tidak diketahui arah penyebarannya, sehingga perlu digunakan simpangan baku karena simpangan baku memuat nilai pangkat 2 dari skor simpangan. Simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling teliti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.